Kalau juga aku tengok-tengok itu Prof Edi dalam setiap pembicaraannya dia itu ya, mau di TV, mau di podcast, mau dimanapun itu. Kenapa Prof Edi ini, dia ini melebihi hakim, jaksa, bahkan ahli yang dihadirkan dalam persidangan gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Hola netizen yang terhormat. Setelah dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Kopian Jessica Wongso pada akhir September lalu, kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi sorotan publik. Tidak terkecuali para saksi ahli dalam persidangan, salah satunya sosok Prof Edi Hyarej. Prof Edi Hyarej belakangan ini menjadi sorotan setelah memberikan keterangannya di podcast Denny Sumargo. Wakil Menteri Hukum dan HAM itu diketahui sempat menjadi saksi ahli dalam persidangan Jessica Wongso atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kemudian Prof Edi menyatakan bahwa kasus ini tidak dilakukan otopsi. Hal ini direspon oleh kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Otto mengungkapkan dirinya akan melakukan upaya hukum dan dirinya sedang berbahagia karena pernyataan Prof Edi. Kemudian ia juga mengungkapkan alasan kebahagiaan yang berkaitan dengan otopsi kasus ini. Ia mengatakan terima kasih kembali atas konfirmasi yang dilakukan Prof Edi. Ia melanjutkan pembicaraan mengenai bagaimana cara membuka kasus hukum ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah ini nih Profesor Edi, tanggapan dia mengenai nonton. Katanya Jessica habis nonton, yaitu nonton Cowboy yang membunuh 7 orang dengan sianida. Nah mungkin tanggapannya Prof, habis dia nonton keluar deh dari pemikiran Jessica untuk membunuh. Nah itulah tanggapan Profesor, seorang profesor. Nah kalau begitu Profesor, kalau ada pengaruh daripada nonton untuk kita melakukan, mari netizen, semua netizen akan menonton Detektif Conan. Jadi semua netizen ini menjadi detektif untuk Jessica. Makanya sekarang semua netizen menjadi detektif Conan kalau bisa. Nah begitu kan Prof, karena ada pengaruh nonton ke pemikiran kita, netizen berpikir akan menjadi detektif untuk Jessica Kumala Wongso. Setuju ya Prof ya? Saya bukan profesor, hanya biasa saja. Saya bisa nanggapin seperti itu. Halo Prof Edi, salam kenal. Prof Edi kan bukan sembarangan dosen, tapi sudah guru besar bahkan di bidang ilmu hukum. Jadi saya minta Pak Edi berhati-hati dalam memberikan statement. Jangan sampai menjawab pertanyaan yang di luar kapasitas atau kompetensi Prof Edi sebagai guru besar di bidang ilmu hukum. Sebaiknya bilang aja nggak tahu atau tidak mau berkomentar apabila pertanyaannya di luar dari bidang keilmuan atau kompetensi Prof Edi. Gitu ya Pak, kita ini sama-sama dosen. Please kasih contoh yang bagus ke mahasiswa kita. Gitu aja Pak. Thank you. Gini Pak, Bapak yang terhormat, Bapak kan bilang bahwa Jessica Kumala Wongso bukan pada hari kejadian saja dia berada di KP Oliver. Namun 3 hari sebelumnya Bapak bilang Jessica Kumala Wongso sudah berada di KP Oliver. Kan gitu. Nah berarti sementara pengakuan Jessica, dia datang baru pertama kali ke KP Oliver setelah datang dari Australia. Jadi jika Bapak bilang 3 hari Jessica sudah berada di KP tersebut sebelum kejadian, berarti waktu kedatangan dia ke Indonesia, ke tanah air dari Australia, berarti lebih cepat daripada waktu yang Jessica bilang. Ya kan? Berarti ada 2 perbedaan pernyataan gitu. Kalau Bapak bilang Jessica 3 hari sebelumnya sudah pernah ke KP Oliver, berarti dia di Indonesia sudah lebih lama daripada waktu yang dia bilang. Kan gitu. Jadi caranya adalah tidak usah rumit-rumit, tinggal tanya kepada pihak bandara yang waktu itu kapan Jessica datang ke Indonesia, naik penerbangan apa, tanggal berapa, bulan, tahun. Selesai. Bisa kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong, siapa yang ngarang. Ya, tinggal tanya pihak bandara aja gitu loh. Ya, nggak usah ribet-ribet. Jadi kita tahu kapan Jessica datang gitu loh. Itu aja, terima kasih. Kalau banyak netizen di luar sana yang bilang kalau andaikan
Andaikan Mirna nggak ketemu Jessica, mungkin saat ini Mirna masih hidup. Coba kalau pernyataannya gue balik gitu ya. Andai aja Jessica nggak ketemu Mirna hari itu, pasti Jessica nggak ada di penjara saat ini. Dengan catatan kalau Jessica ini betul-betul bukan dia yang membunuh Mirna ya. Karena buat netizen yang udah berpikiran kalau si Jessica itu memang pembunuhnya Mirna, pasti walaupun pada hari itu Jessica dan Mirna tidak bertemu pun, pasti Mirna akan tetap meninggal. Dan pasti kalian ini, para netizen ini juga pasti bakal berpikirannya, ya udah tetap aja Mirna bakal dibunuh sama Jessica gitu, ya kan? Tapi pertanyaanku sejauh ini ya, dari sekian part yang aku buat videonya ini, nggak ada aku buat video tentang Hani ya. Pertanyaanku, kemana itu si Hani dan suaminya si Mirna? Siapa itu namanya? Ya lupa lah aku namanya ya. Pokoknya si Hani dan suaminya si Mirna itu kemana dia itu kan? Sampai ada di Netflix aja nggak nongol loh dia ya kan, si Hani itu. Padahal katanya sahabatnya. Kayak mana dia nggak nongol? Bahkan ada di podcast itu katanya dibilangnya si Hani itu malah ngeblokir pihak Netflix waktu diminta untuk diwawancara. Kenapa kayak gitu? Terus ya kalau dari film Netflix Ice Cold itu katanya si baristanya itu yang nge-wrapping dan dibiarkan gelasnya di situ sampai polisi yang datang mengambil gelas tersebut ya kan. Tapi di Ice Cold itu pun si manajer Olivernya itu juga dia bilang dia nge-wrapping. Yang aku bingung adalah itu kan gelasnya satu, kenapa bisa di-wrappingnya sama 2 orang? Kayak mana? Jadi udah di-wrapping dibuka terus di-wrapping lagi gitu? Atau kayak mana? Apa mereka berdua-duaan gitu nge-wrapping satu gelas yang sama? Pakai mana? Jadi yang mana yang betul? Siapa yang nge-wrapping inilah? Oh itu saya ada botolnya itu buat ngeracun. Oh jadi bapak punya botolnya? Enggak, itu mirip aja gitu. Botolnya gitu kecil, mirip. Insting aja, soalnya insting saya tuh jarang meleset. Saya tuh kalau di perusahaan itu ya insting saya jarang meleset. Beredar video Prof Edi, katanya itu Jessica itu 3 hari sebelumnya itu udah datang ke Cafe Olivier itu ya kan katanya. Nah sekarang yang setahu aku itu di Indonesia itu apapun yang dikatakan itu harus menyertakan bukti ya kan. Sekarang permasalahannya gini, ada nggak itu CCTV 3 hari sebelumnya si Jessica itu datang ke Cafe Olivier tersebut gitu untuk melihat-lihat tempat atau apapun itulah ya. Ada nggak itu CCTV-nya? Coba kalau ada tolong ditunjukkan ya kan. Atau netizen mungkin ada yang punya ya kan, boleh di tag ke aku, ke mention ke aku, terserah kalian lah ya. Aku pun bingung kalau aku cari di Google itu katanya si Jessica Kumala Wongso itu nyampe di Indonesia itu 5 Desember 2015 ya kan. Terus bertemu dengan Mirna itu 6 Januari 2016 pada saat kejadian itu ya kan. Tapi ada pula waktu si Prof Edi ngomong 3 hari sebelumnya itu si Jessica itu udah datang ke Cafe Olivier, itu berarti kan antara tanggal 2 atau tanggal 3 Januari 2016-nya ya kan. Nah tapi ada pula netizen yang bilang katanya 3 hari sebelumnya itu bukannya Jessica masih di Australia. Nah kayak mana? Apa Google itu juga salah? Atau nggak tahu lah kayak mana? Sedangkan sepanjang ku tonton persidangan yang nongol di FYP ku itu, persidangan 2016 yang lalu itu nongol di FYP ku, terus ku tonton ulang ya kan. Ada yang 10 menit, ada yang 8 menit tanpa di skip ya. Ku tonton ulang itu semua ya kan. Tapi nggak ada loh di persidangan itu yang bilang kalau Jessica itu 3 hari sebelumnya itu datang ke Cafe Olivier. Atau mungkin ada yang ke-skip sama aku, nggak tahu lah aku ya. Makanya kalau ada dan kalau aku salah tolong dikoreksi di kolom komentar ini ya. Kolom komentar ini terbuka untuk umum ya. Bahkan Prof Edi dan Om Darmawan ini kalau mau komentar juga boleh mampir ke kolom komentarku ini ya. Kalau juga ku tengok itu Prof Edi dalam setiap pembicaraannya dia itu ya, mau di TV, mau di podcast, mau dimanapun itu, kenapa Prof Edi ini dia ini melebihi hakim, jaksa, bahkan ahli yang dihadirkan dalam persidangan gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Bisa-bisanya loh dia melebihi, entahlah, kayak gitulah pokoknya. Sedangkan Prof Edi ini kan pendidikannya tinggi, dia juga sudah meraih gelar profesor ya kan. Kayak mana dia udah S1, S2, bahkan profesor, tapi bisa-bisanya dia bilang dokter Jaya itu sama seperti orang yang ngomong di pinggir jalan. Kayak mana? Baru tahu aku ada orang berpendidikan tinggi tapi bisa-bisanya meremehkan orang dalam bidangnya itu. Si dokter Jaya itu kan dalam bidangnya dia tentang sianida, bisa-bisanya dibilang sama seperti orang di pinggir jalan. Kayak mana? Udah jelas-jelas itu dokter Jaya loh yang memeriksa juga, dia juga yang melihat jenazahnya Mirna, bisa-bisanya dibilang kayak orang di pinggir jalan. Sebenarnya Prof Edi itu sekedar profesor tapi nggak tahu lah kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Kalau ku baca-baca berita dan video-video tentang Prof Edi itu ya, Prof Edi itu sebetulnya bukan orang main-main ya. Dia itu bukan orang ecek-ecek sembarangan gitu loh. Dia itu adalah guru besar UGM gitu. Maksudku gini, kalau sampai ada kesalahan dari Prof Edi, itu apa dia tidak mempertaruhkan nama baiknya dia sendiri gitu loh. Itu nama baik itu dibangun bisa jadi seumur hidupnya dia, tapi bisa-bisanya amit-amitnya dihancurkan dengan kasus yang seperti ini dari kesalahan dia sendiri gitu. Kayak gimana jadinya ya?